Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekanku kelas 7 SMP Asda, kita kembali ke pelajaran ilmu pengetahuan alam di minggu ketiga udah ya. Di pelajaran tentang pengukuran di bab 1 ini masih observasi IPA yang kita pelajarin, di mana observasi IPA sendiri pengamatannya di awal itu tentang pengukuran. Kemarin kita jelaskan, kita gambarkan masih tentang jarak. Sekarang juga sama, masih tentang ukuran, berkitaran jarak cuman diameter menggunakan alat ya. Alatnya kurang lebih pakai jangka sorong ataupun micrometer screw. Nah, kalau untuk jangka sorong sendiri nanti alatnya kita lihat seperti apa namanya. Nanti di akhir video nanti pembelajaran nanti saya kasih tahu jangka sorong itu seperti apa alatnya, micrometer screw itu seperti apa alatnya. Baik ya. Untuk sekarang perhatikan video berikut untuk pembelajaran tentang micrometer screw juga jangka sorong. Nah, saya melakukannya secara dua, perbandingan jangka sorong dan micrometer screw. Nah, di sini videonya saya ambil dari beberapa sumber, jadi saya cuma hanya pembicara saja. Baik ya, perhatikan video berikut ini. Tapi saya hilangkan dulu yang berdua ini ya, biar kita sembari belajar fokus. Baik, kita hilangkan dulu. Iya. Iya, saya mengecilkan diri saya sendiri dulu untuk bisa mengetahui video yang akan dibahas. Baik ya. Nah, di sini jangka sorong dan micrometer screw. Ya. Pada dasarnya jangka meter screw itu dan micrometer screw itu mengukur panjang ya dari hal yang lebih kecil lagi. Misalkan kita cuma ukuran 1 cm ataupun 2 cm, skala terkecilnya itu ya, nilai skala terkecil 0,01 cm jangka sorong dan nilai skala dari micrometer screw adalah 0,01 mm. Nah, bagaimana konsepnya? Nah, di sini kita perbandingin dengan beberapa konsep ya. Di sini ada nilai skala utama, juga nilai skala nonius. Nonius itu kecilnya lagi. Kalau di jangka skrup ya, itu untuk skala unitnya seperti ini. Skala noniusnya seperti ini, kecil ya. Baik, untuk menghitungnya seperti ini. Semisal ya, ada bentuk gambar seperti ini dari jangka sorong. Nah, perbandingannya yang skala utama di bawah adalah skala nonius. Kita lihat, nah H itu rumusnya adalah hasil pengamatan kita sama skala utama ditambah skala nonius dikali nilai skala terkecil dari jangka sorong itu sendiri. Nah, untuk melihat skala utama yang di atas jangka sorong ya, jangka sorong itu yang paling atas ya. Nah, kita lihat perbandingannya di 0 yang ada di skala nonius. Itu untuk menentukan skala utama. Kenapa? Di situ kita bisa melihat menyentuh di mana 0 itu dengan garis skala utama. Nah, kalau perbandingannya di atas ada di 0 dan 1 dan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 1. Itu 0 ya, 0,1 sampai 1. Nah, ternyata ada di 0,3. Nah, 0,3 berarti di nolnya itu tetap di antara range 0,3 juga 0,4 ya.
0,3 juga 0,4. Diambil skala yang terkecil. Ya tadi kan skalanya 0,01 ya. Ya kita ambil 0,1 skala untuk skala utama. 0,3 ada di situ. Oke. Seterusnya untuk skala nonisnya bagaimana melihatnya? Nah, untuk skala nonis di bawah ya, 1 cm yang di untuk skala utama. Untuk skala nonius kita lihat garis yang sejajar, garis yang satu ya, seperti ini. Jadi nggak gini ya, harus satu. Nah, kita lihat tuh untuk konsepnya ya, ada di 7 ya, 6 ya, 6. Untuk menyentuh di jangka sorong itu di 6. Nah, misalkan kita lihat yang menyentuh itu, berarti kita lihat di bawahnya ya. Kenapa 10? Nah, itu untuk kita mengkalikan 0,01 jadi skala utamanya jadi 0,01. Baik ya. Di sini kita lihat untuk sorong, di situ kita lihat garis yang bersinggungan itu ataupun sejajar seperti ini ya. Nah, itu ada di 1 2 3 4. Nah, skala 0,4 ya. Berarti itu adalah dari angka 10 ke itu adalah 4. Semisal, semisal kalau misalkan yang sejajar itu di angka 9 8, maka yang ditulis adalah 8. Karena bukan sejajar, maka tidak, karena bukan sejajar ya, maka tidak dianggap. Berarti skalanya skala noniusnya 4. Ya, ingat ya, skala utama itu 0,3, skala noniusnya 0,4 dikali NST-nya 0,01 berarti sama dengan 0,3 cm ditambah 0,04 cm. Ya, jadi kalau kita perkalian 4 kali 0,01 tetap perkalian dulu yang diutamakan ya. Jadi hasilnya 0,34 cm. Baik ya, paham ya? Nah, kalau misalkan pengukuran langsung dari jangka sorong ya, yang kalian pahami, yang tadi saya bilang hasil pengamatan sama dengan skala utama ditambah skala nasional, nilai skala terkecil. Maka kalau secara langsung nih kita mempredik kita lihat langsung jangka sorongnya. Jangka sorong itu bentuknya seperti ini nanti ya. Nih, ini kepalanya nih ya. Ini barangnya nih ya. Jadi hasil pengamatan itu langsung ya, misalkan kita langsung baca 0,34 ya, ditambah kurang lebih setengah dari nilai skala utama 0,01. Nah, skala dari 0,01 setengahnya adalah ya 0,05 ya. Itu untuk penulisan kalau pengukuran langsung. Jadi jangan lupa plus minusnya itu dari nilai skala terkecil dari jangka sorong itu sendiri. Sampai di sini nanti saya bahas di pembahasan soal di part kedua. Yang jelas kalau untuk rumus jangka sorong dan jangka micrometric group itu sama dengan skala utama tambah skala nonius dikali nilai skala terkecil. Maka untuk hasilnya 0,34 cm yang seperti dicontohkan di atas. Ingat ya, untuk yang atas ya 0,3 hitungannya, hitung dari 0 ya ke 3, dimana titiknya itu di garis 0 itu sendiri ya, berarti 0,3. Nah, kalau untuk yang di bawah cari garis terlurus. Ingat, cari yang pertama langkahnya cari titik 0 ya, yang di bawah cari garis lurus ya. Nanti lihat di rumusnya tinggal dikalikan. Baik, sampai di sini saya akan berpindah posisi. Nah, untuk micrometer group sama. Nah, untuk micrometer group tetap rumusnya sama, skala utama ditambah skala nonius dikali nilai
skala terkecil. Ya, keperbandingannya 0,01 cm, 0,01 mm lebih kecil. Kenapa? Bisa jadi yang kita ukur bendanya lebih kecil lagi. Ya. Nah, maka dari itu ukuran-ukuran terkecil seperti itu biasanya kalau kita mengamati suatu pengamatan, ya, misalkan sekecil semut dah ibaratnya. Kita mengukur badannya itu berarti menggunakan mikrometerskop ataupun juga pakai mikroskop, ya, kalau lebih canggih lagi. Nah, di situ kita lihat desa ini hasil pengamatan sama dengan SU, CSN dan NSN. Nah, di sini kita lihat nih SU-nya adalah 2,5. Kenapa? Kita lihat nih cara utama yang di atas itu skala utama, ya, yang di sini skala nonius, ya, skala utama, ya, skala nonius. Nah, 2,5 kita perhatiin di sini, ya, dari 0,5 ini kan 0 ya. Tengah-tengahnya 0,5, 1,5 dan 2,5. Nah, jadi misalkan kita mulai dari skala utama, berarti kita lihat yang di sini nih. Ya. 0, 1, 2, ya. Nah, itu skala noniusnya itu skala utamanya di bawah. Nah, yang untuk skala noniusnya kita cari yang bergarisnya yang nih, yang sejajar seperti jangka sorong, ya, yang sejajar. Baik, ya. Nah, di situ kalau kita lihat ada di 1,17. Skalanya gimana? 15, 16, 17. Misalkan di sini angkanya 20, di sini 15. Maka 17 dikali 0,01 mm. Ingat, ya. Untuk mencari skala utama, kita lihat yang di atas dulu. Kita lihat baru yang di bawah. Mana yang mendekati skala nonius ini, ya. Nah, untuk yang pertama misalkan di atasnya 2, berarti kalau ukurannya ini setengah berarti 0,5, 1,5, 2,5. Dan seterusnya misalkan di skala noniusnya, ya, di sini ada angka 15 sampai 20, range-nya berarti 5, ya. Berarti kita ikutin nih 16, 17, ternyata ini yang lurus. Maka ukurannya adalah 17. Nah, dari angka 2,5 mm tambah 17,001 mm, maka dengan 2,67 mm. Juga sama kalau misalkan hasil pengukuran langsung, maka hasil pengamatan kurang lebih di setengah nilai dari 0,01 mm. Maka akan kita secara langsung menulis 2,67 mm ditambah 0,005 mm. Penulisannya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Jadi hasil pengamatannya seperti itu, ya. Ini pengamatan langsung, yang ini pengamatan dari observasi kita. Nah, sebaiknya pelajaran ini seharusnya praktikum. Kebetulan kita masih pembelajaran jarak jauh, jadi kita meski mengikuti pembelajaran yang ada. Nah, di sini harus mengikuti, ya, harus mengikuti berapa nol di berapa angkanya. Misalkan 3, berarti di sini 3 tinggal ditambah 0. Jadi untuk penulisan kalau untuk hasil pengamatan langsung mengikuti nilai skala berarti 2,670 plus minus 0,005. Baik, ya, sampai di sini paham? Nah, dari sini saya coba membahas soal lagi. Jadi kalian perhatikan secara secara seksama. Yang jelas di sini saya mencoba untuk menunjukkan dulu jangka sorong itu seperti apa, mikrometerskop itu seperti apa. Baik, ya. Oke, sampai sini cukup. Saya nanti di part 2 saya muncul lagi, ya. Welcome. Stay tuned.